Halo kelas, selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pertemuan kita, ya, pertemuan keempat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan mengenal mengenai tulang-tulang yang ada pada manusia, ya. Kalau kemarin kita membahas terkait cederanya, ya, jadi kita mengenal lebih dalam lagi, yakni mengenal nama-nama atau bagian-bagian yang ada pada tulang manusia. Nah, sedikit revisi dari apa yang sudah, mohon maaf, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita hanya per bagian tulang atau setengah bagian pada tulang gerak bagian atas, kemudian selanjutnya tulang bagian bawah. Untuk materi hari ini kita akan sajikan full, ya, sajikan full dalam uh, materi terkait anatomi bagian tulang manusia. Jadi secara keseluruhan, mulai dari kepala hingga pada kaki kita. Nah, langsung saja akan saya sampaikan mengenai nama-nama atau bagian dari tulang tersebut, sertai dengan beberapa penjelasan teknisnya. Oke, sebelum memulai materi hari ini, teman-teman saya persilahkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jalannya perkuliahan nanti akan saya apa namanya berikan informasi, ya, selain saya memberikan materi pada hari ini. Oke, nah, nanti ikuti saja materi perkuliahan hari ini melalui video yang sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman cukup hanya mendengarkan, kemudian perintah apa lagi yang akan saya jelaskan, akan saya sampaikan pada bagian-bagian atau part-part dalam video ini. Nah, oke, selamat mendengarkan dan berikut langsung saja akan saya sampaikan mengenai beberapa bagian nama-nama tulang manusia. Nah, oke. Ketika kita belajar anatomi, ya, kita akan menghafal terlebih dahulu atau mengenal lebih dahulu nama-nama bagian tulang. Nah, teman-teman bisa melihat buku atau teman-teman juga bisa melihat beberapa apa namanya file-file dari apa namanya komputer atau dari eh, apa namanya software-software yang lainnya. Nah, beberapa nama-nama tulang yang ada pada manusia. Nah, teman-teman, sebenarnya selain buku referensi yang Anda gunakan, ya, bisa juga dengan Anda mengambil mengambil kamus ataupun peta anatomi. Nah, kamus ataupun peta anatomi ini akan memandu Anda agar dapat mengetahui bentuk-bentuk tulang selain dari apa yang akan saya perlihatkan. Nah, disclaimer juga bahwasanya ada beberapa bagian-bagian vital yang akan saya tampilkan nanti uh, ke dalam sebuah gambar-gambar yang ada pada slide-slide saya. Nah, himbauan saya bahwasanya dalam pemberian slide ini atau penggambaran slide yang menjurus ke alat-alat vital ini sebagai sebuah edukasi, sehingga teman-teman bisa mengetahui secara apa namanya nyata bentuknya atau penjelasan-penjelasan yang nanti akan saya berikan. Nah, oke, bagian tulang yang ada pada manusia, ya. Jadi Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita, ya, memberikan kita bagian-bagian tulang, ya, mulai dari atas hingga pada bagian bawah. Nah, bahwasanya apa namanya ada dalam sebuah ayat itu disampaikan bahwa
diciptakan manusia dari segumpal tanah ataupun segumpal daging kalau tidak salah ya, mohon maaf, bisa dikoreksi. Nah, eee, segumpal daging ataupun segumpal tanah menjadilah sebuah manusia ya, mulai dari anak-anak, kemudian hingga besok kelak akan menjadi tua ya, atau dewasa tua. Nah, tulang ataupun bagian-bagian tubuh mengalami perkembangan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, bahkan dari detik ataupun menit per menit. Nah, dari detik ataupun menit per menit, perkembangan ini tersaji semuanya ya, dari detik per detik. Jadi setiap detik, setiap menit tubuh Anda selalu mengalami perkembangan ya. Jangan sampai perkembangan itu terganggu. Maksudnya apa terganggu? Nah, terganggu itu contoh adalah seperti teman-teman yang suka bergadang ya, suka begadang yang tidurnya mungkin jam 2, jam 3 atau subuh bahkan. Nah, kalau zaman sekolah dulu kenapa sih kita harus tidur jam 9, jam 10? Karena apa? Karena perkembangan tubuh manusia itu juga terjadi pada malam hari yang diperuntukkan teman-teman itu untuk melakukan istirahat, tidur ya. Ketika tidur, perkembangan hormon, perkembangan darah ini sedang bekerja. Jika Anda gunakan untuk ngopi, jika Anda gunakan untuk aktivitas yang lain, ini akan menghambat ya. Apalagi aktivitas aktivitas tersebut stresor. Contoh seperti belajar yang larut malam ya. Misalkan ada teman, "Pak, aku lebih lebih nyaman ketika, saya tuh belajarnya tengah malam, itu juga dapat meningkatkan stresor yang dapat, apa namanya, menghambat perkembangan dari manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu dilarang, ya. Mulai dari detik per detik, menit per menit Anda tidur, perkembangan tubuh itu perkembangan tubuh ini bekerja, ya. Kayak pabrik kerjanya terus-menerus ya, shift-shiftan, shift siang, shift malam seperti itu. Nah, kemudian terus-menerus sehingga perkembangan dari hari ke hari, tahun-tahun dan seterusnya, ya. Dari teman-teman tulangnya masih lunak hingga sekarang keras ya, itu mengalami perkembangan. Tulang lunak, tulang keras semuanya ada pada bagian tubuh manusia. Dimulai dari osa capitis atau tulang-tulang pembentuk tengkorak, kemudian skeleton trunci atau rangka batang badan, skeleton extremitatum, rangka anggota, skeleton extremitatum liberae superior atau anggota gerak atas yang dapat bergerak. Kemudian skeleton skeleton extremitatum inferior, skeleton extremitatum liberae inferior atau anggota gerak bawah. Nah, ini adalah bagian dari tulang manusia yang terdiri dari 6 bagian. Nah, kita akan mengenal satu persatu perbagian dari mulai dari yang nomor 1 hingga yang nomor 6. Apa saja? Yang pertama, yakni adalah osa capitis atau tulang-tulang pembentuk tengkorak. Nah, teman-teman bisa melihat dan bisa meraba ataupun memegang bagian tubuh masing-masing bahwa manusia itu semuanya ya, semuanya yang normal itu bentuk tengkoraknya seperti ini, ya. Teman-teman bisa melihat bahwa ternyata mata kita ini memiliki tulang tengkorak yang cekung, ya. Kemudian hidung ya, teman-teman sing hidunge, apa namanya, mancung, pesek ataupun jenis-jenis yang lainnya ternyata hanya ada pada bagian atas dan ada bagian pada tengah hidung ini tidak ada tulang penyangganya. Nah, kemudian bagian gigi dan bagian dahi. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Osakapitis, tulang-tulang yang membentuk struktur otak atau disebut dengan neurokranium dan tulang-tulang yang membentuk wajah atau viscerokranium. Jadi tulang kapitis atau tulang pembentuk wajah ya atau viscer
Viscerocranium ya. Nah, ini adalah tulang pembentuk wajah. Next. Nah, ini jika dilihat dari depan ya, teman-teman, pada bagian-bagian mata, hidung, gigi, dahi, apa namanya, pada apa namanya, dahi dan lain-lainnya. Nah, sisi bagian kranium jika dilihat dari samping. Nah, teman-teman ternyata bagian wajah kita jika dilihat dari samping ya, dari tulang tengkoraknya itu seperti ini. Ya, ini tulang kranium. Oke, next. Nah, teman-teman, kita mengetahui semuanya bahwasanya kranium atau tulang pembentuk wajah ya, viscerocranium ya, kalau nggak salah tadi sebutnya seperti itu, viscerocranium atau kranium atau tulang pembentuk wajah, ini terdapat salah satu anggota tubuh yang vital ya. Apa? Teman-teman juga bisa apa namanya menyebutkan satu di situ ternyata ada yang namanya otak ya. Dua, ada yang namanya mata, ya, dan ada alat-alat yang ada di mulut ataupun di hidung. Otak merupakan jaringan yang konsistensinya kenyal, menyerupai agar-agar dan terletak di dalam ruangan yang tertutup, yang disebut kranium atau tulang tengkorak, yang secara absolut tidak dapat bertambah volume. Mohon maaf, tidak bisa bertambah volumenya. Ya, bagian pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa. Jaringan otak dilindungi oleh beberapa pelindung mulai dari permukaan luar adalah rambut, kulit kepala atau tulang tengkorak, lapisan meningen, dan cairan cerebrospinalis. Nah, teman-teman, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa otak ya, otak ini adalah organ paling vital yang dimiliki oleh manusia, ya. Kenapa kok paling vital? Karena ini yang paling penting, sepentingnya ya, paling pentingnya pada bagian tubuh, ini dilindungi oleh bagian-bagian yang namanya dari rambut, ada tulang tengkorak ataupun kulit, dan lapisan meningen dan cairan cerebrospinal. Nah, teman-teman yang olahraganya katakanlah sepak bola ya, atau mungkin olahraga-olahraga yang lainnya, nggak perlu takut ketika kepalanya terbentur, ketika otaknya apa namanya katakanlah terganggu karena benturan dan lainnya. Asalkan benturannya atau mungkin mengenai bola, katakanlah seperti itu ya. Mengenai bola itu ringan, ini tidak jadi masalah. Karena beberapa lapisan pelindung ini sangat melindungi bagian otak kita, ya. Kalau misalkan teman-teman mengendarai sepeda motor ya, itu kan harus menggunakan helm. Kenapa? Helm ini sebagai pelindung. Loh Pak, tadi katanya sudah dilindungi sama tengkorak. Ya kita jangan memasrahkan ya. Kita tuh kalau hidup tuh jangan memasrahkan kehendak Tuhan ataupun kehendak sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita. Jangan sampai seperti itu ya. Misalkan Anda pakai helm, pulang dari kampus 4 menuju kampus 1, ya, pakai helm, ya, tujuannya apa? Tetap untuk melindungi bagian otak kita. Ya, walaupun otak kita masih ada cairan meningen, sorry, apa namanya, kulit, kepala, tengkorak, dan lain-lainnya, ini adalah sebagai pelindung saja helm itu ya, supaya tiga lapisan pelindung tadi juga apa namanya pelindungnya juga semakin kuat. Nah, teman-teman juga katakanlah mau melakukan heading di sepak bola, nggak perlu takut ya. Wah, kok takut kok apa namanya kepalanya kocak atau seperti apa? Enggak akan seperti itu. Karena apa? Karena
di sini dilindungi oleh lapisan meningen atau cairan cerebrospinal. Ya, teman-teman mungkin kalau mau heading wis santai saja. Kecuali misalkan Anda heading ya, kemudian terkena tiang ya, kepalanya kena tiang gawang atau kepalanya berbenturan dengan kepala lawannya, katakanlah seperti itu. Asalkan tidak keras, benturannya masih ringan, ini masih bisa dilindungi ya oleh beberapa lapisan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, pada penjelasan yang lalu di penjelasan sendi ya, saya menjelaskan bahwa ternyata di kepala kita itu ada yang namanya sandi mati ya. Sendi mati artinya adalah sendi yang tidak bisa digerakkan atau kartilaginosa ya. Teman-teman bisa lihat itu bagian yang tidak rata atau bagian yang seperti garis zigzag itu ya. Selain membagi bagian kepala, itulah yang dinamakan sendi mati atau sendi tidak bergerak itu. Ya, teman-teman bisa melihat bahwasanya sendi yang mati itu artinya sendi yang tidak bisa digerakkan, berbeda dengan sendi-sendi pada bagian tangan, bagian kaki, dan bagian-bagian yang lainnya yang bergerak bebas. Sendi mati ini adalah sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Seperti itu. Nah, ini adalah permukaan kepala jika dilihat dari atas. Nah, teman-teman yang melihat bagian nasal atau bagian hidung ya, itu bukan berarti dia mancung, tidak ya. Itu artinya adalah tulang penyangganya itu kelihatan atau tulang bagian atas hidung itu kelihatan. Nah, biasanya petinju malah sama sekali tidak ada. Karena apa? Mungkin karena benturan ya, benturan karena hook, karena pukulan-pukulan di olahraga tinju, pada bagian tulang atas ini atau tulang penyangga hidung bagian atas ini seringkali dihancurkan atau mungkin, dihilangkan ya. Untuk apa? Yaitu tadi sebagai tindakan agar tidak cedera secara parah ya. Banyak sekali yang retak atau apa, makanya dihilangkan bagian tulang atasnya itu. Oke, next. Nah, ini bagian, tulang kepala ya, pada bagian belakang ya sama kayak di atas tadi bahwa masih ada, sagital atau pada bagian, sendi mati ya yang membagi bagian-bagian tulang, kepala atau tulang tengkorak. Bagian pada os capitis ya, os cranialis atau cranii, tulang pembentuk tengkorak. Nah, teman-teman yang ada pada gambar itu bukan berarti kepalanya Thanos ya, bukan berarti kepalanya musuhnya Avenger, bukan ya. Artinya, teman-teman, pada bagian gambar ini adalah menunjukkan tulang tengkorak pada orang dewasa, termasuk pada Anda sekalian yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, ya. Semuanya sama, bentuknya sama, ya. Mungkin mengapa bergambar ini adalah menerangkan per bagian-bagiannya. Ya, sehingga nanti bisa, dinamakan bagian-bagian tulang tersebut berdasarkan, warna-warna pada referensi yang saya gunakan ini. Nah, ini adalah, pembentuk bagian wajah atau, pembentuk tulang tengkorak atau yang dinamakan cranialis atau crani. Nah, selanjutnya selain cranialis dan crani pada os capitis, ada yang namanya os fascii atau tulang-tulang wajah. Os fascii ini adalah pembentuk wajah depan ya, teman-teman, atau, bagian-bagian, wajah ya. Bisa dilihat pada gambar itu wajah seseorang, ini saya contohkan adalah wajah laki-laki ya, wajah laki-laki yang, keturunannya mungkin Amerika ya, keturunan barat, barat ataupun Asia sama saja semua ya, hidungnya atau mungkin,
bagian kepadatan tulang saja yang berbeda atau sisi anatomisnya. Kalau Asia ya jarang sekali yang, apa namanya, hidungnya itu mancungnya banget. Nah, mungkin mancung tapi, berbedalah apa bentuk atau kontur dari hidungnya dibandingkan dengan, ras Asia yang lain. Tapi misalkan dibandingkan dengan ras yang ada di barat atau di Eropa, ini pasti akan berbeda ya. Nah, kemudian tadi juga tidak hanya dilihat dari samping dengan, adanya kulit, jika dilihat dari, tulang ya, ini bisa kelihatan tuh, ini yang namanya os fasii ya, pembentuk rahang, pembentuk apa namanya, hidung, mata, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya os cranialis atau os cranii tadi ya. Ya ini pembentuk tulang-tulang pembentuk tengkorak ya. Tadi yang saya maksudkan Thanos itu ya, ini bukan berarti musuhnya Avenger ya, karena warnanya ungu bukan. Karena ini warnanya yang memudahkan untuk mengetahui nama-namanya. Ya, apa saja nama-namanya? Ada os capitis, ada os frontal, parietal, kemudian temporal, sphenoidal, dan ethmoidalis. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari tulang kranialis atau os kranialis pembentuk wajah. Nah, selanjutnya ada os fasii. Ya, tadi, pembentuk tulang wajah juga ya, bentuk pada bagian rahang yang saya sampaikan tadi. Bentuknya atau, nama-nama bagiannya apa saja? Ada os maxilla, ada palatinum, ada nasal, ada lacrimal, sama kemudian os zygomaticus, sama mandibula. Nah, selanjutnya ada pada os capitis jika tampak dari atas ya, dilihat dari belakang ya, dilihat dari, belakang itu ada yang namanya sutura sagittalis. Nah, sutura sagittalis atau sutura lamboida ini adalah pada bagian-bagian sendi matinya. Kemudian ada yang namanya, os pariental, os occipital, ya, pada sutura tersebut. Kemudian bagian-bagian lainnya ada interpariental, ada pariental, occipital, dan temporal. Next. Nah, kemudian, oh mohon maaf ini belum saya hapus ya. Kita akan mengenal lagi yang namanya bagian skeleton trunci, rangka batang badan. Nah, gambarnya sebenarnya bukan ini ya. Gambarnya adalah rangka pada bagian badan di mana adalah tulang pembentuk dada, tulang pembentuk tulang belakang, dan tulang pembentuk bagian perut. Nah, nanti akan kita kenalan satu persatu. Di antara ada os vertebrae atau ruas tulang belakang, os sternum, tulang dada, os costae, tulang rusuk atau iga. Nah, kita akan mengenal semuanya pada bagian-bagian os skeleton trunci. Apa saja? Nah, yang pertama adalah os vertebrae. Apa itu os vertebrae? Merupakan tiang punggung yang terletak di sebelah dorsal tractus digestivus atau saluran pencernaan pada linea mediana. Nah, teman-teman kalau lihat gambar itu adalah bagian tulang vertebrae ya. Teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan tulang vertebrae itu termasuk yang tulang yang tidak beraturan ya. Termasuk tulang tidak beraturan dan tulang ini adalah tulang yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Tempat melekatnya saraf. Nah, oke. Next. Pada kolumna vertebralis membentuk dua lengkungan ya ataupun tiga lengkungan. Yang pertama ada lengkungan lordose. Apa itu? Lengkungan ke ventral di daerah vertebrae cervicalis dan lumbalis. Kemudian kipose atau lengkungan dorsal di daerah vertebrae thoracalis dan sacrum.
Kemudian ada lumbar spine, ya. Ini membagi bagian bawah pada tulang vertebrae atau tulang punggung. Sorry, tulang pada bagian belakang. Nah, vertebrae ini terdiri dari 34 bagian yang terdiri dari 7 ruas servikal, 12 ruas vertebral torakal, 5 ruas vertebrae lumbalis, 5 ruas tulang sakralis, dan 5 ruas koksigeal yang bersatu satu sama lainnya. Teman-teman bisa melihat ini adalah bagian-bagian yang ada pada tulang vertebrae atau tulang belakang. Nah, bisa dilihat lagi tulangnya memang tidak rata ya, tulangnya memang terdiri dari bagian-bagian tulang. Ya, pada bagian-bagian tulang tersebut dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada cervical vertebrae, ada thoracic vertebrae, ada lumbar vertebrae, ada sacrum, dan ada koksik. Nah, untuk koksik ini biasanya ada yang menyebut koksik saja atau sacrum koksik. Nah, koksik ini merupakan bagian tulang ekor ya. Manusia itu mempunyai ekor ya, tulang koksik ini bentuknya kecil dan sangat apa namanya eh, bisa rusak atau bisa melakukan cedera ya, bisa cedera. Oke, next. Masih di vertebrae. Bagian-bagian kolumna vertebralis. Ini ada 5 bagian ya, teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Ada vertebrae cervicalis, ada vertebrae thoracalis, ada vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis atau os sacrum, sama vertebrae caudalis atau os coccygeus atau koksik. Nah, ada beberapa bagian ini dan disertai beberapa warna yang bisa teman-teman bisa bedakan bagian-bagian pada tulang bagian belakang atau tulang vertebrae. Nah, kenapa kok tulang vertebrae ini termasuk tulang yang apa namanya tidak beraturan ya dan terdiri dari bagian-bagian. Nah, karena apa? Penyangga ya, penyangga pada atau bagian-bagian yang ada tulang vertebrae itu bentuknya bermacam-macam ya. Ada atlas, ada aksis, dan lain-lainnya. Bentuknya bisa Anda lihat semuanya juga berbeda ya. Ya, ini di cervical vertebrae C6 ini banyak sekali bagian-bagian yang berbeda. Nah, dari keempat inilah penyusun secara keseluruhan yang ada pada os vertebrae. Nah, kemudian skeleton trunci. Apa itu? Atau tulang rusuk, ya, os costae. Ya. Terdiri dari 12 pasang, dibedakan menjadi 2 bahan. Yang pertama adalah os costalis, bagian terpanjang terletak di sebelah dorsolateral. Kemudian cartilago costalis, yakni bagian yang pendek terletak di sebelah ventromedial. Bagian ini terjadi dari jaringan tulang rawan. Cartilago costalis 1-7 melekat pada sternum, 8-10 cartilago costalis 7, dan cartilago costalis 11 dan 12 bebas. Apa itu? Pada cartilago costalis ini adalah pada bagian costae yang melindungi bagian-bagian paru-paru ya dan bagian tubuh pada badan. Kita akan lihat secara jelas. Nah, skeleton trunci ya, skeleton trunci atau tulang rusuk os costae ya, pada bagian costae 12 pasang os costae dibagi menjadi 3 bagian antara lain adalah costae vare ya, iga sejati. Ini ada costae tulang nomor 1 hingga nomor 7. Kemudian costae supri atau iga palsu ada pada costae 8
hingga pada koste 10. Kemudian pada koste fluctuantes atau vertebrales atau iga melayang ada pada tulang nomor 11 sampai 12. Nah, jika dilihat koste itu bentuknya seperti ini ya, tulang yang pipih ya, tulang yang kecil yang menyusun bagian-bagian untuk melindungi paru-paru dan alat vital lainnya pada bagian badan. Nah, skeleton trunci ya pada tulang dada atau osternum terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada manubrium sterni, ada corpus sterni, processus hypodeus. Di mana letaknya? Ada pada bagian tengah ini ya. Ini adalah pada bagian apa tadi? Koste ya. Koste ini dari tulang belakang melekat pada yang namanya osternum atau bagian ulu hati kita ya. Jika diraba, laki-laki atau perempuan semuanya sama. Ini memiliki bagian-bagian ada manubrium sterni, corpus sterni, dan ada namanya processus hypodeus. Next. Skeleton extremitatum, rangka atau rangka anggota. Ya, ini terdiri pada bagian alat gerak ya, bagian atas. Salah satunya ada pada os scapula dan os clavicula. Scapula kemarin sudah saya sampaikan termasuk tulang yang pipih bentuknya. Ini pada tulang belikat atau tulang belakang ya, pada bahu. Nah, os scapula itu adalah tanda yang berwarna merah, ini adalah os scapula. Kemudian os scapula itu gambar lainnya adalah seperti ini ya. Bawah ini terlihat dari belakang ya, kemudian gambar yang satunya ini dari samping atau dari lateral. Nah, ini menempel pada bagian koste ya, teman-teman sekalian, bahwa ini adalah tulang atau bahu bagian belakang. Kemudian ada yang namanya masih di skeleton extremitatum atau rangka anggota ya. Gerak atas ini ada yang namanya clavicula. Teman-teman bisa melihat pada bagian depan ya, dekat bahu atau dekat atau di bawah dari pada janggut kalian ya, pada leher ya. Inilah yang namanya tulang atau os claviculae. Nah, teman-teman hati-hati, biasanya rawan sekali tulang clavicula jika terkena benturan ya. Salah salah tumpuan ketika tangan menumpu pada bagian bawah ya, biasanya bisa mengakibatkan lepas atau namanya dislokasi ataupun bisa fraktur pada bagian clavicula. Nah, teman-teman bisa meraba di bagian masing-masing. Ini adalah clavicula. Nah, kemudian kita masih di alat gerak atas juga ya, teman-teman. Bahwa skeleton extrematum liberae superior atau anggota gerak atas yang dapat bergerak ya. Di sini anggota gerak atas terdiri dari bahu dan terdiri dari lengan hingga tangan. Apa saja tulang pembentuknya? Yang pertama ada skeleton brachii atau humerus, ada skeleton antebrachii atau ulna dan radius, dan skeleton manus ya. Pipa, kemarin humerus itu saya sampaikan adalah tulang pipa. Teman-teman bisa melihat humerus, ulna radius, dan manus ini adalah pembentuk gerak atas atau pada tangan. Teman-teman mungkin kalau misalkan apa itu tangan? Ya terdiri dari lengan atas, lengan bawah, kemudian jari tangan atau telapak tangan. Nah, itu adalah yang dimaksud
anggota gerak atas atau extremitatum liberae superior. Nah, kita akan lihat satu persatu biar jelas. Skeleton brachii atau skeleton humerus termasuk otot paling keras atau masuk dalam anggota kelompok apa namanya tulang pipa ya karena bentuknya yang panjang dan keras. Nah, ada pada warna merah terdiri dari dua pasang kiri dan kanan melekat pada koput yang ada pada scapula. Nah, kemudian ada lagi yang namanya skeleton antrobasii atau ulna. Nah, kalau tadi humerus itu adalah lengan atas, ulna ini adalah lengan pada bagian bawah. Di lengan bagian bawah ini terdiri dari dua pasang atau dua bagian ya. Yang pertama adalah ulna ini, kemudian yang kedua ada yang namanya radius. Nah, radius dan ulna ini, mohon maaf, bentar. Oh, belum. Radius dan ulna ini ya masing-masing terdiri dari dua bagian ya, satu bagian kanan, satu bagian kiri. Begitu juga ulna dan radius tadi ya. Terdiri totalnya ada dua ya, dua ulna dan dua radius. Ini pembentuk lengan pada bagian bawah. Nah, next ada yang namanya skeleton manus atau tulang pembentuk telapak tangan dan jari. Nah, skeleton manus ini termasuk tulang kecil ya, terdiri dari bagian-bagian ya. Ternyata teman-teman kalau melihat tulangnya ini terdiri dari bagian-bagian. Apa saja? Pada telapak ini namanya adalah ossa carpi. Kemudian pada ruas yang paling awal ini namanya adalah ossa metacarpi, kemudian pada bagian atas selanjutnya adalah ossa digitorum. Nah, ini ada beberapa bagian pembentuk telapak tangan. Next. Kemudian ada skeleton extremitatum inferior, yakni anggota gerak bawah yang dimulai dari pinggul. Namanya adalah os kokse atau tulang kokse ya teman-teman. Os kokse itu pada gambar ditunjukkan pada warna merah yang namanya os kokse atau os pinggul ya sorry tulang pinggul. Teman-teman yang laki-laki ya ini ojo meri ya karena os kokse yang dimiliki wanita ini lebih lebar ya. Lebih lebar karena apa? Di situ menunjang suatu alat anatomis yang dimiliki oleh wanita. Ya, ini kranium karena apa? Teman-teman kalau yang wanita itu ketika melahirkan ya, ini kenapa? Mohon maaf pantatnya besar atau mungkin apa namanya pada bagian bawahnya ini membesar karena apa ini? Karena oskokse ini di dalamnya ya ini untuk proses pembuahan. Proses ada di dalamnya itu jabang bayi atau bayi itu sendiri. Sehingga ketika mau melahirkan ya para ibu-ibu ya ini bisa menggunakan normal atau menggunakan operasi ini bayi diambil pada bagian ini pada bagian oskoksi ini atau bagian perut ini ya teman-teman mungkin kalau besok di fisiologi reproduksi akan dibahas lebih mendalam lagi. Nah, oskoksi itu ternyata terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah ilium, pubis, isium. Nah, teman-teman bisa melihat bagian-bagiannya mana isium, mana pubis, dan mana ilium, pubis, dan isium. Nah, itu pembentuk pinggul. Oke, teman-teman, sebelum kita melangkah ke slide demi slide selanjutnya, akan saya sampaikan
bentuk perkuliahan kita ya, bagaimana presensinya, kemudian bagaimana kelanjutan dari materi ini akan saya sampaikan sekarang. Nah, teman-teman, sebagian materi yang sudah saya sampaikan dan nanti yang akan saya sampaikan, mohon teman-teman membentuk kelompok yang terdiri dari 2 mahasiswa. Saya tidak saya tidak menentukan siapa mahasiswa, silahkan pilih sendiri ya, teman-teman. Pilih eh, satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa ya, ataupun oke lah saya berikan kebebasan lagi 3 mahasiswa, oke dalam satu kelompok itu dari 3 mahasiswa ya, usahakan 2 atau 3 mahasiswa dalam satu kelompok ya. Nanti teman-teman membahas mengenai atau teman-teman saya perintahkan atau saya tugaskan untuk membuat paper ya, paper bagian-bagian tulang tadi, mulai dari tulang bagian kranium, kemudian fasialis atau fasii, kemudian bagian anggota gerak atas ya, kemudian mulai dari ada yang namanya pelindung, sorry, ada yang namanya sternum, kemudian koste, skapula, dan lain-lainnya yang sudah saya jelaskan dalam materi ini ataupun setelah ini ya, semuanya jadi total dari materi ini buat referensi atau paper mini yang menerangkan di situ bagian-bagian tulang pada manusia. Teman-teman cukup mencari referensi tersebut di web, di buku-buku anatomi boleh ya. Eh, Teknik pengerjaannya ya menggunakan MS Word ya, menggunakan MS Word. Selanjutnya Anda eh, buat gambar ya, buat gambar pada bagian-bagian anatomi ya, yang sudah ataupun yang nanti akan saya sampaikan ya. Kemudian berikan bentuk-bentuk atau mungkin gambar-gambar tersebut keterangan nama, bagian nama, namanya apa saja misalkan pada gambar ini. Teman-teman cari yang namanya oskoksi itu seperti apa ya. Kemudian berikan nama bagian-bagiannya. Oh, ini yang namanya ilium, ini yang namanya pubis, ini namanya isium ya. Teman-teman bisa mencari referensinya di web ataupun di buku-buku referensi atau yang berbentuk hard file. Teman-teman cari misalkan mengambil gambarnya di Google Image, kemudian dimasukkan. Dan kalau bisa jangan ambil dari atlas. Teman-teman harus bisa membuat itu sendiri ya, membuat keterangan bagian-bagian yang ada pada tulang-tulang manusia ya, mulai dari kepala hingga nanti pada bagian kaki. Diberi keterangan per bagian. Pak, keterangannya hanya nama tulangnya atau keseluruhan? Boleh keseluruhan ya, boleh nama tulangnya saja. Misalkan di isium ini ada bagian-bagiannya atau eh, apa namanya sisi-sisi namanya itu berbeda-beda. Boleh diberikan keterangan itu. Pada humerus, pada ulna, radius semuanya ada nama-nama per bagian-bagian ditambahkan di situ boleh ya. Teman-teman cari gambarnya, ditaruh di Word, kemudian disampaikan ini nama bagian ini apa, tulang nama ini bagian apa, seperti itu ya. Kemudian katakanlah os kranium, kranium itu gambarnya seperti apa? Kranium itu bagiannya bagian nama-namanya apa saja? Oh, yang namanya eh, apa namanya mandibula itu yang mana? Pada tulang fasialis itu yang mana? Ya pada fasialis mandibula itu yang mana? Zygomatikum yang mana? Kemudian
pada tulang korpus kranium pada bagian occipitalis itu yang mana? Nah, itu Anda sebutkan. Pada kokse yang mana bagian ilium, pubis, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah semuanya terkumpul ya mulai dari kepala hingga kaki, karena ini masih pinggul yang masih saya sampaikan, nanti ya teman-teman setelah membuat grup dikerjakan, kemudian minggu depan ya teman-teman masih saya berikan waktu untuk mengerjakan ya. Jadi tidak akan saya isi materi ya, tapi dikerjakan kurang lebih maksimal itu teman-teman mengumpulkan pada akhir mata kuliah. Contoh pada kelas 1E, katakanlah seperti itu. 1E itu anatominya hari Selasa. Ya, jam 5, 6, 7 harusnya Mas ya, karena di jadwal itu 5, 6 saja, 5, 6, 7. Nah, jam 7 itu selesainya kapan? Mohon maaf. 7 itu selesainya ya jam 2, 13.50. Ya mungkin jam itu saja dikerjakan ya. Sampai jam 2 pada hari Selasa. Nah, itu silakan dikumpulkan melalui apa? Yang pertama, teman-teman mengumpulkannya ke PJM ya. Jadi per kelompok mengumpulkan ke PJM ya. Kemudian PJM memberikan atau mengumpulkan semuanya ya ke dalam satu folder ya. Kemudian di apa namanya ekstrak ya, di ekstrak RAR ya dalam bentuk RAR, kemudian dikirimkan ke WhatsApp saya untuk pengumpulan tugas ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti nggak usah bingung, Pak, presensinya gimana? Presensi akan saya ambil dari situ, otomatis nanti ada 2 presensi ya, presensi untuk minggu ini dan minggu depan. Nah, teman-teman bisa melakukan presensi dengan mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu saja ya. Paling ke jam terakhir atau minggu depan pada jam terakhir saya tunggu untuk melakukan pengumpulan tugas. Oke, semoga bisa teman-teman bisa jelas ya. Bentuknya RAR, kemudian kolektif per apa namanya PJM menyampaikan ke saya ya bentuknya Word di RAR per kelompok, jangan lupa diberikan keterangan siapa yang mengerjakan tersebut ya, namanya siapa, kelompoknya ini kelompoknya siapa dengan siapa, seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas presensinya seperti apa, jadi pengumpulan tugas di minggu depan. Oke, itu saja. Yes, kita kembali ke sini, kita tulang selanjutnya pada bagian koksi tadi sudah terdiri dari 3 bagian, ilium, pubis, dan isium. Next, ada yang namanya skeleton extremitatum inferior. Nah, skeleton extremitatum inferior itu terdiri dari 3 bagian. Ya, apa saja? Skeleton femoris atau femur dan patella, skeleton crura atau tibia dan fibula, dan skeleton pedis yang terdiri dari os tarsalia, osa mata tarsalia, sama osa phalanges atau pun pedis. Ya, bisa melihat gambar di sampingnya ya, ini adalah anggota gerak pada bagian bawah atau pada bagian kaki yang terdiri dari paha, lutut, apa namanya tungkai bawah, dan pada telapak kaki. Nah, ini gambar yang namanya adalah skeleton femoris atau femur dan patella, atau tulang paha atau bagian paha dan bagian apa namanya sendi pada bagian bawah ya, lutut. Nah, tulangnya adalah seperti ini. Jika dilihat lebih jelas lagi, tulang pada bagian paha itu termasuk juga tulang pipa yang bentuknya keras ya. Ada yang namanya korpus atau benjolan di atas ini ya, namanya korpus. Nah, korpus ini melekat pada
bantalan pada sendi yang ada pada kokse tadi. Ya, kemudian sorry. Di korpus ini terdiri dari dua pasang ya, satu di kiri dan satu di kanan ya. Bentuknya juga sama, tinggal posisinya saja yang berbeda. Kemudian untuk femur, nah femur ini terdiri dari bagian-bagian yang ada namanya basis, kemudian facialis, apex, dan facies. Nah, kenapa kemarin saya sampaikan bahwa di patella ini tidak boleh dipijat sama sekali atau tidak boleh diberikan tekanan sama sekali. Lihat, ada terdiri dari beberapa tendon otot dan ligamen-ligamen otot yang menempelkan antara femur sama tibia ataupun fibula. Nah, ini ketika nanti teman-teman pijat, takutnya ini nanti akan putus. Nah, mengapa kok sendi ini atau tulang gerak bagian bawah ini sangat penting? Karena tempat melekatnya tendo ataupun tempat melekatnya ligamen yang ada pada bagian tulang gerak bawah. Nah, kemudian skeleton crura, tibia dan fibula yang terdiri dari beberapa tulang di bawah ya. eh, Tungkai bawah ini yang namanya tibia atau tulang kering, teman-teman kalau menyebutkan seperti itu. Dan yang di belakangnya ini ada yang namanya fibula. Teman-teman mungkin tidak bisa meraba tulang fibula ya, karena mungkin ditutupi lemak atau ditutupi daging atau otot, serat otot yang ada pada bagian eh, tulang pada apa namanya anggota gerak bawah, tungkai bawah. Nah, tulang tersebut namanya adalah tibia dan fibula. Nah, kemudian skeleton pedis ya atau tulang pembentuk apa namanya ini telapak kaki, mohon maaf. Nah, tulang pembentuk telapak kaki ya sebenarnya sama seperti ketika kita tadi mengetahui eh, oh, nah, ketika kita mengetahui skeleton manus atau telapak tangan, ya, terdiri dari bagian-bagian kecil, ya, pembentuk pada telapak tangan ataupun telapak kaki. Teman-teman mungkin bisa meraba ya, karena pembelajaran anatomis ini menyentuh dan meraba miliknya masing-masing ya, sok milik koncone kok diseneni koncone. Nah, ternyata teman-teman bisa meraba ini bagian kaki atau bagian tangan ini tidak jadi satu, terdiri dari bagian-bagian. Nah, bagian-bagian ini atau bagian-bagian ini adalah pada tulang kecil atau tulang pembentuk-pembentuk bagian-bagian tersebut. Ada pada telapak tangan tadi yang namanya oscarpi, osmetacarpi, dan digitorum. Jika pada telapak kaki ya, pembentuk telapak kaki ternyata juga terdiri dari beberapa macam tulang kecil ya. Tulang pada bagian telapak kaki ini terdiri ada tarsal ya pada bagian telapak kaki bagian belakang ya. Kemudian pembentuk tulang pada jari ini ada pada metatarsal dan phalanges. Nah, teman-teman, ini juga termasuk tulang yang rawan ya karena apa? Tulang ini adalah tulang yang melekat atau dilekati beberapa bagian-bagian tendo dan ligamen. Nah, seperti kita ketahui, termasuk tulang kecil, artinya apa? Tulang yang paling rawan. Kemarin di cedera sudah banyak saya perlihatkan gambar-gambar video yang menyebabkan cedera atau sorry, gambar cedera pada bagian-bagian tubuh manusia. Ya, enak sing ditarik-tarik, ya, enak sing dioperasi.
Nah, salah satunya juga ini, ada pada tulang rawan yang ada pada sendi tangan, sorry, pada bagian tangan dan pada bagian kaki. Setelah kita lihat, ternyata ini terdiri dari beberapa bagian tulang kecil, ya. Nah, tulang kecil ini masing-masing ini diberikan atau dilekati yang namanya otot dan dilekati tendon ataupun ligamen, ya. Teman-teman jika otomatis kalau olahraga itu semuanya eh, menggunakan kaki, menggunakan tangan, ya, menggunakan kaki dan menggunakan tangan. Nah, eh, aktivitas tersebut ya biasanya secara dilakukan secara berlebihan atau tanpa pemanasan ini dapat mengakibatkan ketidakfungsian dari beberapa bentuk tulang tersebut, ya. Banyak sekali katakanlah patah pada tulang atau patah pada ibu jari ataupun pada bagian-bagian jari yang lainnya, ya. Kalau main basket katakan seperti itu, banyak sekali yang apa namanya fraktur, ya. Fraktur yang dilakukan ketika menangkap bola atau bahkan ketika melempar bola, ya, menerima atau menangkap bola. Begitu juga di sepak bola, ya. Kenapa atau sepak bola itu sebenarnya kalau yang tidak memakai alas kaki atau sepatu itu dilarang ya karena ini. Karena banyak sekali eh, apa namanya cedera yang nanti dapat mengenai beberapa bagian-bagian karena begitu apa namanya kecilnya bagian tulang-tulang ini sehingga nanti kalau terkena cedera menyebabkan ketidakfungsian bagian tulang-tulang yang ada pada bagian bawah atau bagian telapak tangan. Nah, pada bagian itu teman-teman sing eh, senengani entah itu pada bagian tangan ya, kemudian pada bagian otot yang tulang yang lainnya senengani narik-narik sehingga sambil bunyi. Kenapa? Karena ketika Anda menarik-narik pada bagian tulang ya, ini ada oksigen yang masuk ya, atau bagian sendi sinovial ini atau cairan sinovial ini banyak sekali kandungan oksigen sehingga ketika Anda tarik ini menyebabkan bunyi ya sampai wah lek bunyinya buanter seneng atau marem karena seperti itu. Loh Pak, itu sebenarnya dilarang apa? Dilarang apa tidak? Ya, kegiatan menarik-narik ya, kegiatan melakukan apa namanya perenggangan pada tulang ya ataupun pada sendi ini sebenarnya boleh dilakukan asalkan apa? Asalkan sesuai dengan geraknya. Teman-teman misalkan menggerakkan tangan. Nah, tangan ini pasti akan ada gerakannya seperti apa ya, sendinya ini menggerakkannya maksimalnya seperti apa. Tapi banyak sekali tangannya ini, mohon maaf, tangannya ini sampai ke tidak maksimal. Nah, nanti mengakibatkan ya memang bunyi tapi tidak maksimal. Nanti kalau misalnya dipaksakan akan terjadi cedera. Nah, ini ketika dipaksakan udah kerasa nih, udah kerasa kesakitan karena apa? Eh, Ketika sinovial itu dilakukan, nah ada sudah bunyi karena apa? Banyak sekali oksigen di cairan sinovial ini. Ya, boleh dilakukan asalkan sesuai dengan geraknya dan tidak memaksakan. Ya, hati-hati ya, banyak sekali pada bagian sinovial ini yang dilarang. Contohnya ada pada kepala, karena apa? Banyak sekali sistem persarafan yang ada di kepala sehingga nanti kalau misalkan di apa namanya di apa namanya dibunyikan terlalu memaksa atau sampai gerakan maksimal takutnya bisa memutuskan saraf yang ada atau menempel pada bagian-bagian. Nah, kita kembali di sini. Kita kembali pada bagian skeleton pedis atau pada bagian tulang pembentuk telapak kaki. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa bagiannya itu ada tarsal, metatarsal, dan falanges. Nah, di renang ya banyak sekali olahraga renang ini eh, cederanya pada bagian skeleton pedis ya karena apa? Pada bagian renang ini dituntut untuk melakukan gerakan ya kakinya ditendang ataupun diayunkan sehingga mendapatkan gerak pada tubuh perenang tersebut. Nah, pada bagian kaki inilah untuk atau sebagai pembantu tubuh untuk bergerak. Nah, terdiri dari apa?
si tulang bagian itu, ya ini tadi, ada terdiri dari bagian-bagian yang ada pada skeleton pedis. Ya, bagiannya ternyata masuk dalam tulang kecil karena terdiri dari bagian-bagian tulang. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, beberapa nama tulang sudah saya sampaikan ya, mulai dari kepala hingga kaki. Harapan saya teman-teman dapat memahami dari nama-nama atau bagian-bagian tulang yang ada manusia. Semuanya sudah saya sampaikan ya, mulai dari kepala hingga kaki. Mungkin tidak ada yang apa namanya tidak kita bahas, semuanya tetap kita bahas ya. Dan nanti bisa menjadi pengetahuan lebih bagi teman-teman sekalian, tidak hanya mengenal oh ternyata dengkul itu nama 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 anatomisnya atau tulangnya adalah os patella. Nah, os patella itu ternyata terdiri dari beberapa bagian. Nah, teman-teman sudah bisa mengetahui dan membaca dari hasil slide saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jangan lupa tadi yang sudah saya sampaikan dikerjakan ya. Saya harap tidak ada pertanyaan ya terkait perkuliahannya seperti apa dan modelnya seperti apa ya teman-teman mungkin bisa melihat video ini secara lengkap. Nah, permasalahannya misalkan melihat video yang tidak lengkap, nah ini mungkin tidak bisa mengerjakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore.